Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ramadan dari dengan NPM 231010689. Saya berasal dari kelas Q mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari tugas video teknik pembuatan undang-undang, teman-teman. Yang dimana materi yang saya ambil itu adalah sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa saya mengambil uh, mengapa saya ambil materi ini? Karena menurut saya materi ini adalah dasar kita untuk masuk dalam mata kuliah teknik pembuatan undang-undang. Jadi tanpa ada sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita um, tidak bisa melanjutkan materi yang ada di dalam teknik pembuatan undang-undang ini. Jadi materi pertama dan awal dari teknik pembuatan undang-undang itu adalah sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan pembahasan yang akan saya bawakan di video ini adalah yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua itulah hierarki, yang ketiga adalah unsur-unsur, yang keempat itu adalah hubungan antara teknik pembuatan undang-undang dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik teman-teman, mari kita masuk pada materi yang pertama itu adalah pengertian. Jadi, pengertian dari sistem hukum dan sistem hukum adalah sebagai kesatuan yang utuh bagi berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut para ahli hukum yang saya ketahui, yaitu dari Lawrence and Friedman, sistem hukum tidak hanya berbicara mengenai aturan hukum tertulis saja, tetapi juga mencakup tiga unsur utama, yaitu lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat di Indonesia. Dan Indonesia sendiri menganut sistem hukum yang bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh tiga hukum. Yang pertama itu adalah hukum Eropa kontinental. Jadi Indonesia itu bekas jajahan Belanda dan Belanda sendiri itu menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, teman-teman. Yang kedua itu adalah hukum adat. Dan di Indonesia ini tidak terlepas dari hukum adat, dan hukum adat itu tersendiri pun masih diakui di Indonesia um, selagi masyarakatnya itu ada. Dan di undang-undang pun hukum adat itu di tetap dijalankan. Dan hukum adat sendiri itu telah ada dari nenek moyang kita terdahulu sebelum hukum-hukum lain ini masuk. Um, Contoh di tiap daerah itu ada adat Minang, ada adat Jawa, ada adat Sunda, dan lain-lain, teman-teman. Jadi tiap daerah itu pun hukum adatnya itu tentu berbeda-beda. Maka dari itu sistem hukum di Indonesia itu termasuk hukum adat. Yang ketiga itu adalah hukum Islam. Hukum Islam karena Indonesia tersendiri itu merupakan mayoritas agama Muslim, teman-teman, atau Indonesia ini termasuk negara yang mayoritas itu adalah orang Islam. Jadi hukum Islam pun telah ada dari zaman-zaman sebelum hukum-hukum ini telah ada. Dan ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan membentuk karakter sistem yang ada di Indonesia. Selanjutnya
kita itu berbicara unsur-unsur sistem hukum. Jadi teman-teman, pada unsur-unsur sistem ini, saya mengambil pendapat ahli hukum yaitu Lawrence M. Friedman. Ia mengatakan sistem hukum itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama itu adalah struktur hukum atau yang bisa kita sebut dengan legal structure. Legal structure adalah lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana dan penegakan hukum agar aturan hukum dapat berjalan secara efektif. Jadi, struktur ini adalah lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, seperti lembaga peradilan. Lembaga peradilan kan ada 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terus kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah substansi hukum atau yang bisa kita sebut legal substance. Substansi hukum itu adalah substansi atau isi atau materi hukum itu sendiri, berupa norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Contoh yang paling utamanya itu ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PP atau peraturan pemerintah, dan Perda atau peraturan daerah, mau itu provinsi, mau itu kabupaten. Ketiga itu adalah budaya hukum. Jadi budaya hukum ini atau legal structure itu adalah sikap atau kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Tanpa budaya hukum yang mendukung, tanpa budaya hukum yang mendukung, budaya hukum yang berlaku itu biasanya tidak baik. Jadi karena itu kesadaran hukum masyarakat sangat tergantung dalam keberhasilan sistem hukum ini. Jadi legal culture itu adalah sikap atau kesadaran perilaku masyarakat itu terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya itu kita akan membahas adalah pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan tertulis itu tertulis ya teman-teman, kalau hukum adat kan tidak tertulis. Peraturan tertulis itu seperti ya Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan lainnya. Lembaga negara yang berwenang itu MPR dan mengikat secara umum. Mengikat secara umum ini setelah peraturan itu disahkan, itu mengikat secara umum, mau itu kita rakyat biasa, mau itu presiden atau wakil presiden atau DPR, itu berlaku secara umum. Dan definisi ini tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan berfungsi yang pertama itulah pedoman dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua itulah dasar penegakan hukum. Yang ketiga adalah alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Selanjutnya itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, teman-teman. Yang pertama itu adalah hierarki yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu adalah TAP MPR. Dan TAP MPR ini masih diakui keberadaannya sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu adalah undang-undang atau perpu atau peraturan pengganti undang-undang. Itu adalah undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Sedangkan perpu ditetapkan oleh Presiden dan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Yang
keempat itulah PP atau Peraturan Pemerintah. Berfungsi untuk melaksanakan undang-undang agar dapat diterapkan secara teknis. Yang kelima adalah Peraturan Presiden, itu peraturan lebih lanjut dari PP. Dan keenam itu adalah peraturan daerah dan terdiri dari peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dan perda ini dibentuk untuk mengatur kepentingan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Jadi pada hierarki ini berlaku azas hukum yaitu lex superior derogat legi inferiori. Jadi artinya peraturan yang hierarkinya lebih tinggi harus didahulukan dan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jika terjadi pertentangan demi menjamin kepastian dan ketertarikan hukum. Teman-teman, lex superior derogat legi inferior. Selanjutnya itu adalah hubungan sistem hukum dengan teknik pembuatan undang-undang. Jadi dalam konteks teknik dan proses pembentukan undang-undang, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki hubungan yang sangat erat. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus satu, mengikuti hierarki yang berlaku. Dua, memperhatikan azas pembentukan peraturan yang baik. Yang ketiga itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Tadi hierarki tadi. Jika proses pembentukan hukum tidak sesuai, maka peraturan tersebut berpotensi dibatalkan melalui uji material, baik di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Dan terakhir itu penutup adalah yang pertama, sistem hukum merupakan satu kesatuan dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Yang kita pelajari tadi yaitu menurut Lawrence and Friedman. Yang kedua itu adalah peraturan perundang-undangan adalah bagian penting dari substansi hukum. Yang ketiga adalah hierarki peraturan perundang-undangan harus dipatuhi dalam setiap proses pembentukan hukum. Yang keempat itu adalah pemahaman terhadap sistem hukum sangat penting dalam mata kuliah ini, teman-teman. Terakhir yang saya ingin tutup itu adalah pendapat dari Hans Kelsen. Jadi Hans Kelsen pun mengemukakan pendapatnya mengenai sistem hukum. Dia mengartikan sistem hukum itu terbagi menjadi hierarki atau jenjang. Dan teorinya itu terkenal dengan teori Stoffenbau. Jadi teori Stoffenbau ini memiliki arti bahwa aturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih bawah di bawahnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi demikiannya penyampaian materi mengenai sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya juga manusia dan kekurangan itu milik kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.